Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana cara menghadapi orang yang maunya didengerin, tapi nggak mau dengerin orang. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di polling di Instagram story saya beberapa waktu lalu. Tapi saya agak lupa nama yang bertanya. Tapi thank you udah memberikan pertanyaan ya. Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau belajar public speaking, buat kamu yang mau jadi lebih percaya diri dan lancar melakukan public speaking meskipun kamu pemula, kamu bisa ikut free webinar saya, Public Speaking Mastery, pada tanggal 28 Agustus 2022 jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Silakan kamu bisa daftar secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Silakan daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Ya. Nah, jadi orang yang mau didengar tapi dia nggak mau dengerin orang lain, itu adalah salah satu contoh orang yang belum dewasa. Orang yang kurang dewasa gitu, karena dia terlalu egois. Dia hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi tidak berfokus pada orang lain. Jadi itu adalah definisi dari egois ya. Ego kan artinya diri kita sendiri ya, fokus pada diri sendiri, egosentris gitu. Nah, semakin dewasa, orang itu seharusnya tidak lagi egois. Dia tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain. Jadi kalau di buku Seven Habits itu ada yang namanya kuadran win-lose. Jadi dalam berhubungan atau berelasi dengan orang lain, itu ada beberapa result yang akan kita dapatkan. Ada 4 ya. Ada lose-lose, ya sama-sama kalah kayak gitu. Misalnya kamu pingin apa, dia pingin apa. Terus akhirnya ketika negosiasi, berantem, akhirnya nggak ada yang dapat. Atau win-lose, kamu menang, dia kalah. Kamu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi orang lain nggak dapat. Itu biasanya orang yang egois kayak gitu tuh. Atau yang ketiga, prinsipnya adalah lose-win. Kamu cenderung pasif, mengalah, tapi orang lain yang dapat. Tapi akhirnya kamu nggak dapat apa-apa dan malah merugi. Nah itu artinya kamu lose, orang lain win. Itu juga nggak baik gitu ya. Jadi terlalu agresif, kamu menang, tapi orang lain kalah, itu nggak baik. Begitupun sebaliknya, kamu terlalu pasif, kamu ngalah terus, dan kamu merugi, tapi orang lain win, itu juga nggak sehat kayak gitu. Yang paling sehat adalah yang keempat, yaitu adalah win-win. Kamu menang, orang lain menang. Jadi ketika lagi negosiasi, itu kamu mau memahami apa yang diinginkan orang lain, kamu juga paham, juga aware akan apa yang kamu butuhkan, dan akhirnya kamu bisa deal di tengah-tengah. Pilihan yang membuat kamu win dan orang lain win. Itu adalah hubungan orang yang lebih dewasa seperti itu. Ketika dia tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Nah, lalu gimana caranya menghadapi orang seperti itu gitu? Nah, ini kembali lagi ke sebuah prinsip namanya lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Lingkaran pengaruh itu adalah hal yang bisa kita kendalikan, yaitu adalah diri kita sendiri, sikap kita, perilaku kita. Sedangkan lingkaran kepedulian adalah apa yang kita peduli, tetapi kita nggak bisa pengaruhi, seperti orang lain misalnya. Nah, karena kita tahu kita nggak bisa mengubah orang lain, ya ngapain nih kita coba ngubah dia terus kalau memang sikap dan wataknya seperti itu. Jadi daripada berfokus seperti itu, lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri. Tunjukkan contoh gimana kita bisa memahami dia sebelum kita mengusulkan atau menunjukkan apa yang kita inginkan. Ya, kita pahami dulu, baru kita dipahami. Kita berikan contoh yang benar seperti apa. Namun, jika memang dia tidak bisa berubah, kembali lagi seperti itu terus, ya udah. Kenapa kamu berfokus berteman dengan orang seperti itu kalau memang dia bukan teman yang positif yang bisa memberikan dampak positif pada kehidupan kita, di mana bisa saling win-win. Kenapa kita berteman dengan orang yang membuat kita lose dan dia fokus pada dirinya sendiri? Kenapa enggak kita berada di lingkaran yang orang-orang yang berfokus pada win-win? Dia mikirin kita mikirin dia. Jadi kita bisa bertumbuh di dalam lingkaran pertemanan seperti itu jauh lebih sehat dan jauh lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi kalau memang misalnya kamu tidak bisa lepas dari circle-mu saat ini, misalnya keluarga seperti itu, yang bisa kamu lakukan adalah kamu memberikan contoh yang benar seperti apa. Ya, sebisa mungkin kamu tidak terlalu banyak berdebat dengan orang-orang seperti itu. Lebih baik fokus pada orang-orang yang lebih dewasa, yang menerapkan prinsip win-win dalam kehidupannya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu,
pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.